itu benar-benar kedinginan karena posisinya juga waktu badannya basah kehujanan, nggak bawa baju sih kirain orang saya juga mau langsung pulang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys bersama gue Faras Noval tadi di channel Faras Gaming. Oke guys, jadi di sini gue akan mewawancarai dari teman gue guys yang eh, syuting sampai masuk TV guys. Jadi di sini dia bertekad pengen jadi artis. Amin ya amin. Amin. Nah, langsung aja kita tanyain ya guys ya. Gimana awal pertama lu mau syuting itu? Jujur aja sih ya sebenarnya gue jawab ya. Dia jawab Dunia entertainment ya termasuknya kan dunia entertainment itu nggak beda yang saya kira. Awal-awal sih sebelum saya masuk ke dunia syuting tuh ngiranya tuh enak banget gitu loh. Pas terjun di tempatnya memang luar biasa. Yang namanya kerjaan memang capek ya, memang luar biasa capek sekali. Jadi gue di situ eh, dapatnya masih peran peran pembantu, peran figuran. Tahu lah ya teman-teman, tahun teman namanya peran figuran kan itu apa namanya itu gajinya tuh masih terbatas. Jadi nggak bisa buat beli yang kita mau gitu. Jadi perjuangannya dari pertama kali saya dapat info loker dari sosial media dari Facebook. Ada yang ngepost katanya ada itu casting namanya di PH. Nah saya itu di situ ikutan. Jadi syaratnya di situ kalau nggak salah suruh acting perkenalan, terus acting marah sama acting sedih. Dan di situ saya alhamdulillah lolos. Nah maksud punya itu di situ saya disuruh namanya bayar uang pendidikan selama 2 bulan sebesar 2 juta. Saya nggak berani nyebutin PH-nya PH apa karena itu juga nggak bagus juga ya. Jadi dari situ udah bayar, saya harus berangkat ke tempatnya, alamatnya biar tahu ada di Bogor, di Jonggol tempatnya, di itu nggak Jonggol. spesifik ya? Iya Bukan itu aja lah spesifik biar gitu. kalau pengen tahu cari sendiri. Ya, Jadi situ saya gitu guys. bener-bener waktu pas lolos saya ngomong Senang sama gitu, orang tua sangat seneng banget luar biasa karena saya di situ lihat implasnya ya, lihat implasnya itu bener-bener wah gimana gitu, bener-bener pengen cepet-cepetan berangkat karena ada foto artis banyak sekali malah yang tayang di TV-TV di apa namanya FTV dan di film-film kolosal itu banyak. Jadi saya benar-benar sangat bahagia sampai saya ngomong sama orang tua ada yang nggak setuju, ada yang setuju. Saya benar-benar berpidato, saya harus bisa, saya harus ikut gitu loh. Sama saya nekat waktu mau casting di Ciamis, saya kan rumahnya Brebes ya Jawa Tengah. Pakai motor jalan sendiri ya dari pertama kali saya perjalanan jauh dari Brebes ke Ciamis Jawa Barat ya, luar biasa. Bentar. Nah ini nih yang paling menarik nih, lagi pas perjalanan dia pernah cerita sedikit tentang perjalanan yang mau ke Ciamisnya itu. Pas itu emang pernah mau ngajak gua nih ya, mau ngajak gua tapi gua besoknya itu ada kuliah, mau berangkat gitu, mau berangkat ke Jakarta. Jadi gua nggak bisa gitu ya. Itu jadi dia berangkat sama siapa ya? Lu Sama temannya. Sama teman ya? Iya yang mau ikut Gimana ya? casting juga. Ceritain kesan kesal lu pas saat kesana gitu. Awal pertama kan pertama kan nggak tahu nih tempatnya, cuma nih peta gitu doang. Nah, Ya, gitu. jadi waktu saya mau berangkat ke tempat casting di Ciamis, pas waktu itu castingnya tanggal 29, masih ingat 29 Februari, harinya hari Sabtu. Jadi hari Sabtu jam 9 katanya udah nyampe situ semua. Jadi nggak boleh namanya terlambat. Kalau telat katanya ada sesuatu lah. Kalau yang ya, makanya saya kan orangnya disiplin, jadi nggak mau telat. Saya berangkat hari Jumat jam 2 habis Jumatan saya ke rumah temen yang mau ikut casting juga di Cirebon, perempuan. Ya jujur aja perempuan, saya berangkat jam 2
langsung ke tempat castingnya di Ciamis. Jadi perjalanan tuh saya berangkat jam 2, ya itu berhenti-berhenti istirahat juga sampai jam berapa ya kalau nggak salah tuh kehujanan. Jam 5 kehujanan, gila. Ya, kehujanan tuh hujannya kalau mungkin di tempat yang ada tempat teduhnya sih alhamdulillah di hutan, guys. Jadi mau teduh di mana ya kehujanan gitu loh. Jadi bener-bener saya namanya udah saya nekat berangkat aja terus. Udah apa namanya udah lanjut basah masa mau balik lagi, terjang aja terjang. Jalur perjalanan saya alhamdulillah ketemu masjid, saya di situ istirahat, habis isya kalau nggak salah saya berangkat lagi ganti baju. Ya masa mau Itu kira-kira berapa jam itu perjalanan yang ditempuh? berangkat ya lama banget ya, emang luar biasa sih karena saya juga berhenti-berhenti. Saya jadi nyampe sananya biar lebih jelasnya nyampe ke sana tuh jam 9 malam. Nyampe sana Dari sini jam berapa? jam 2, nyampe ke rumah Ciamis jam 9 malam. jam 9. Iya. Hitung sendiri guys ya, berapa jam lah. Ya itu juga ada istirahatnya juga, berhenti-berhenti. Jadi nggak langsung memang bener nyampe ke sana, nggak. Jadi berhenti-berhenti dulu. Nah pas seperti itu saya nyampe ke sana tuh bener bingung mau gimana gitu. Saya ngechat yang namanya abang situ, kata yang kru filmnya. Kru film yang Ya di situ saya lah. chat, bang saya udah nyampe nih di alun-alunnya. Tolong dijemput. Tuh kalau alun-alun di mana ya alun-alunnya? Alun-alunnya di alun-alun Cisaga, Cisaga ya. Kecamatan Cisaga tuh. Di masjidnya juga ada di situ dekat masjid. Saya tekadnya tuh mau tidur di masjid, tapi masjidnya ditutup semua. Jadi chat abangnya suruh jemput gitu. Pas saya kiranya namanya tempat casting kan bagus, mungkin apa gitu. Kalau orang-orang baru pas nyampe situ ya Allah Gusti luar biasa. Saya bener-bener gila masa tempatnya kayak gini ya. Gimana kayak tempatnya tuh? Rumah biasa. Rumah biasa ya. Ya memang mungkin ada namanya ADM-nya, ada tempat itunya, laptopnya memang ada. Ada tempat syuting gitu ya. Ada memang tempat syutingnya ada. Terus saya di situ tempat tidurnya juga gila jorok banget. Orang kosan gimana ya, baunya biasa. Ya tapi saya nggak berpikir negatif, saya positif terus. Pas itu saya besok pagi nggak lama kemudian saya ikut casting. Alhamdulillah saya lolos. Habis lolos dikasih pemberitahuan katanya ada namanya pembayaran uang pendidikan sebesar 2 juta. Oke, fans saya ikutin alurnya. Sampai saya selesai dari situ, saya suruh berangkat hari Rabu. Hari Rabu saya berangkat pembayaran itu namanya pendidikan sebesar 2 juta. Terus beberapa hari minggu depannya di Sabtunya saya berangkat ke Bogor. Saya di situ yes, jadi disuruh berangkat bareng-bareng sama krunya, sama di situ pimpinan situ suruh berangkat bareng-bareng. Jadi biar satu gelombang berangkatnya bareng. Nah bayarnya 200. Saya berpikir logika, kalau mungkin pakai bus sendiri perjalanan dari Brebes ke Jonggol ke Bogor tuh kalau pakai bis mungkin habis 60 atau 70 ribu tuh 80 ribu lah. Lah situ 200 buat apa aja gitu. Cuma pakai travel nyampe 200 ribu. Dan posisi sendiri saya juga nggak punya banyak uang. Jadi lah saya tekad berangkat sendiri. Enggak, Ya. berarti di situ lu berangkat sendiri itu pakai bis apa? Tadi kan mau ditawarin pakai travel Ya. Pakai travel terus jadi nggak jadi karena kemahalan. Nah, itu lu itu pakai bis bareng sama teman apa sendirian ke sana gitu? Nah, jadi waktu itu saya niatnya mau sendirian. Terus tiba-tiba katanya yang teman saya mau ikut pakai travel nggak jadi juga. Pas berangkat ketemu nggak sengaja di bis ya? Iya di terminal bis Losari Cirebon. Ketemu, alhamdulillah ada temennya berangkat bareng deh. Itu pas berangkat pagi apa siang? Jam 10 siang. Pagi lah masih. Oh masih pagi. Kalau siang jam 12. Oh iya siap. Jadi seperti itu. Nyampe di sana saya ya jam berapa ya? Mau asar lah. Jam 2 lah, jam 2 nyampe di Cilengsi, di Pasar Cilengsi. Kan tahu tuh kan pertigaannya. Yeah. Pasar Cilengsi saya naik mobil ke arah Jonggol. Angkotan lah ya. Naik angkut ya. Angkutan kota, nyampe ke Jonggol terus jalan lagi. Jadi saya tanya-tanya, "Bang,
tanya yang namanya PH ini, namanya ini gitu, gimana gitu. Katanya alamatnya masih jauh. Masa kan dikasih alamat gitu, alamat kata kirain itu tempat kantornya. Pas saya datang, saya cari gila jauh banget. Ternyata masuk ke perumahan Citra Indah. Nah, gue kan masih ibarat orang desa ya, orang awam dengar Nggak namanya tahu lah. perumahan besar Citra Indah kan ya, ini mungkin rumahnya tingkat besar gitu, banyak artisnya, udah berpikir mungkin gimana gitu. Karena namanya juga orang desa ya. Perumahan Citra Indah kan orang perumahan lebih paling besar kan ya, paling besar. Dari situ Nggak paling besar sih itu kayak perumahan namanya Citra Indah gitu. tapi emang ya Emang banyak yang gede-gede gitu. gede-gede besar-besar gitu. Yang di situ tempatnya bagus, gila, sejuk kan, Tamannya tamannya luar biasa, mantap. mantap lah gitu. Terus saya nyampe pas saya dapat alamatnya, saya nyampe di tempat, lihat di mana kok nggak ada tempat yang besar, nggak ada kantornya. Kata temannya tuh, itu tempatnya. Hah? Gue kaget, serius gue kaget. Kok tempatnya? Ya Allah, perumahan kecil banget, gila ya, berapa petak gitu. Ternyata situ katanya rumahnya itunya sutradaranya, rumahnya sutradaranya. Lah katanya ada kantornya, kemarin rumahnya sutradaranya gitu. Jadi di situ lu bingung gitu ya. Bingung lah, langsung kan berpikir Kayak negatif ya saya. kayak kok gue udah apa namanya udah bayar segini kok kayak kayak mau bohongin gitu ya. Apa gimana menurut lu? Ya tak pas waktu itu gua udah berpikir seperti itu, kayak aduh saya kena tipu nih, Kena tipu gitu. kena tipu. Tapi saya cobalah masih positif aja. Saya ada teman-teman situ, saya nyapa, saya salaman, terus arahnya teman-teman saya juga bilang gitu. Tapi dia kata teman saya yang dari Tasikmalaya kalau nggak salah, sebelum dia masuk ke rumah situ, dia tuh cari alamat namanya nah alamat itunya, PH-nya. Yang mau dituju. Kalau itu kan tempat tempat ibarat tempat buat translate-nya. Jadi alamatnya tuh cari. Di situ memang ada, cuman tadi udah vakum selama 2 tahun. Tempatnya besar, ruko 2 tingkat. Cuman udah nggak dipenghuni, banyak rumput-rumput tetangga gitu. Jadi kan aduh gimana Kayak lagi. kayak rumah kosong gitu. Iya rumah kosong gitu. Habis itu saya ikutin alurnya aja. Ikutin ada Pak sutradaranya dari situ ngasih penjelasan, katanya syutingnya kayak gini kayak gini. Memang kita dapat syuting, memang kita dapat syuting. Dia bilang, saya ada kantornya, ada di situ ada. Tapi sedang direnovasi, ruko 2 tingkat besar. Gue langsung kan anjir, Pak, dalam hati gue brengsek dia. Kata siapa ada orang, kan bilang sedang direnovasi tuh. Lah orang di situ ke tempatnya juga masih udah nggak dipakai selama 2 tahun, kata warga di situ kan. Anjir ini orang gitulah, udah bener-bener artinya kalau saya sendiri pas itu bener-bener sangat jengkel, serius jengkel banget, Kecewa. kecewa banget lah. Saya udah tahu seperti itu tapi saya tetap aja lanjutin, katanya kalau udah dapat 2 bulan pendidikan dapat sertifikat. Nah sertifikat tersebut bisa buat casting di PHP yang lain, yang PPH yang besar, jadi bisa dapat namanya dapat peran talent. Kalau di situ saya cuma dapat job perannya figuran. Kalau pengen tahu figuran berapa satu hari ya, satu hari itu cuma paling kecil 60.000 ya, paling Itu fee-nya kecil ya? fee-nya 60.000. Nyampe saya pernah paling banyak cuma dapat fee-nya 90.000 dari pagi jam 7 nyampe malam, nyampe jam 1 bahkan jam 3 malam pagi. Bayangkan, tapi saya tak nikmatin karena saya juga kehidupan di rumah di desa seperti itu, jadi saya udah terbiasa gitu loh. eh, Habis itu gue tetap aja terus ikut acting, gue ketemu artis, saya bangga sekali ya, luar biasa saya ketemu artis. Saya kira juga tempat syutingnya tuh keren bagus gitu, ternyata tempat syutingnya ada yang di jalanan, ada yang di ini gitu, bener-bener oh ternyata seperti ini ya entertainment. Kirain tuh keren luar biasa. Oke, jadi eh, apa namanya pertanyaan atau wawancara part 1 ini dulu. Bagaimana sih dia dari awal dia mau ke
tempat syuting, dari pendaftaran, dari casting dan lain-lain. Jadi ini pertanyaan yang terakhir nih. Ntar Iya. dilanjut di part 2 ya. Ya. Bagaimana nanti lu di Jakarta tuh kehidupannya kayak apa, terus gimana penghasilan sama pengeluaran lu di sana gitu ya. Ya. Nah, terus ini nih pertanyaan nih, apa sih yang membuat lu terkesan tuh pas lagi berangkat castingnya atau pas lagi apalah yang membuat lu terkesan lah pas ada apa namanya peristiwa-peristiwa yang membuat lu terkesan pas lagi apa sih namanya Maksudnya pas lagi perjalanannya lah pokoknya. oh ya, maksudnya mungkin cerita-cerita yang terkesan Nah ya dalam cerita ya. perjalanan saya mungkin dari Brebes nyampe ke Jakarta gitu. Heeh. Jadi yang paling mengesankannya tadi, jadi sebelum mungkin saya berangkat ke Bogor, saya pernah waktu pembayaran uang pendidikan, saya kan belum diceritain tadi ya, berangkat sama bapak saya, ya. Kan katanya kalau mau bayar uang muka kan, uang pendidikan bawa orang tua, buat bukti sama buat tanda tangan di atas materai. Saya bawa orang tua, bapak saya tak bawa pakai motor. Ya bayangin aja dah. Saya pertama kali perjalanan jauh, bawa orang tua dari Brebes ke Ciamis, perjalanannya berapa kilo tuh. Naiknya turun, itu perjalanannya nggak bisa ngomong ya, bener-bener bahaya. Kalau mungkin eh, belum tahu namanya, iya Tanjakan seperti itu gitu. kadang bahaya juga. Makanya kalau perjalanannya tanjakan tuh jangan cepet-cepet ya. Kita main santai aja. Nah di situ perjalanannya itu ibarat daki lautan gunung seberangnya emang bener luar biasa. Jadi perjalanan saya malam, berangkat pagi kalau nggak salah, pagi nyampe sana malam jam, karena tadi hujan sih ya, jadinya membuat kendala hujan juga. Nyampe sana malam, sampai nunggu sampai pagi, gue bayar uang muka, pulang nggak lama, pulangnya jam 10 langsung pulang karena takut pulangnya ke malam juga. Tetap aja pulangnya kemalaman. Nah pas di situ saya ini paling mengesankan ini. Saya pas itu nyampe di Kuningan di desa Kadu Gede. Motor saya mogok, anjir kan ya. Mogok itu loh. Jadi bener-bener aneh, kok nggak bisa jalan. Nah alhamdulillah saya tuh berhentinya tuh di deket namanya itu bengkel, deket sama bengkel. Iya. Bengkel. Cuma bengkelnya tutup. Maunya repis, suruhnya besok aja. Besok aja Berarti di katanya situ gitu. udah berbunga-bunga ya. Aduh, alhamdulillah nih dapat bengkel Bengkel tapi cuman nggak bisa. nggak bisa besoknya lagi. Jadi saya nginep guys. Saya bermalam di masjid. Gokil Bermalam sih, di masjid. ceritanya gokil ya. Jadi saya benar-benar gimana ya, sudah nggak apa-apa lah. Saya berpikir positif. Mungkin ini eh, perjuangan saya menuju orang sukses sih, gitu aja. Saya Amin, berpikir amin. positif. Nah pas di situ saya tidur di masjid. Gue tidurnya di lantai yang dingin guys ya. Di keramik, benar-benar kedinginan karena posisinya juga waktu badannya basah kehujanan. Nggak bawa baju sih, kirain orang saya juga mau langsung pulang, nggak bawa baju ganti, gue kedinginan. Ya luar biasa lah, saya nggak bisa ngata-ngatain, orang tua saya juga udah tua, umurnya udah 70 tahun, gila. Kita bawa nyampe ke sana. Pas pulangnya kedinginan juga, sama gitu. Luar biasa. Terus pulang jam berapa kalau nggak salah, bangun dulu ya. Bangun jam Pagi lah ya. pagi, bangun terus saya datang ke tempat bengkelnya jam 8, baru buka jam 8, baru buka di servis jadi jam 12 siang, lama banget. Jadinya nyampe jam 12 siang, gue pulang jam 2, nyampe ke rumah jam 4 kalau nggak salah. Dari Kuningan ke sini 2 jam perjalanan. Ya benar-benar luar biasa perjuangan tadi, seperti itu ya buat Mas Noval. Jadi ya buat teman-teman, saya kasih sebuah motivasi. Ya jadi kalau pengen menggapai sebuah tujuan, jadi jangan banyak berpikir ya. Jalani dulu. Action dulu, action. Jadi dulu. aksikan tindakannya direalitasikan dulu, actionnya dulu. Kalau udah dapat hal yang mungkin udah digapai walaupun mungkin belum terjadi, kita ambil
positifnya. Yang penting kita udah melaksanakan. Karena orang yang luar biasa karena terbiasa melakukan hal tersebut. Yang belum biasa. Iya. Orang yang luar biasa sering melakukan hal-hal tersebut secara biasa. Jadi makanya orang terbiasa. Dan hal yang sesuatu yang dibiasakan kan jadi sebuah karakter gitu. Karakter yang bagus seperti itu. Oke, terima kasih Bang Naryo ya. Oke, jadi itu guys ceritanya. Jadi kita tuh harus pokoknya kalau ada punya tujuan itu harus langsung dicapai. Tapi kita mikir boleh, cuma kita kalau pengen emang kita niat di situ, kita pasti ada dong jiwa buat itu kan ya, Iya. buat Semangat lah gitu. semangat. Ya, itu aja sih. Oke, terima kasih Mas Aryo. Terima kasih lagi ya. Iya, Banyak-banyak sama-sama. terima kasih. Jadi gue juga dapat ilmu dari dia ya, dari pengalamannya. Oke, jangan lupa guys, sebelum gue akhiri, jangan lupa tombol subscribe-nya Ya, sama loncengnya ya. ya biar Oke, channelnya kalau kalian berkembang. suka dengan video ini jangan lupa like-nya juga, dan kalau misal ada requestan buat video lagi apa, tinggal komentar aja. Oke.